Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TW. Sampai saat ini dari tiga calon presiden terkuat yang mau mendaftarkan di bulan Oktober nanti, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies Baswedan, belum menentukan siapa yang akan menjadi cawapresnya. Tentunya kenapa sampai saat ini mereka bertiga ya itu belum menentukan cawapresnya, itu adalah bagian dari strategi atau bagian dari penentuan kemenangan untuk di pemilu di 2024 nanti atau Pilpres 2024 nanti. Dan pemilihan cawapres yang alot ini tentunya menimbulkan tanda tanya, menimbulkan gesekan, menimbulkan ketidaknyamanan dalam koalisi yang sudah terbentuk sekarang. Katakanlah di koalisi perubahan itu ada tiga partai yang sekarang sudah membuat piagam membuat piagam kesepakatan, dan kemudian di kubu yang lain itu ada dua ya, Prabowo, kemudian PKB, dan selain itu ada PDIP, kemudian P3 dan partai-partai yang lainnya. Itu yang sudah membentuk koalisi. Dari ketiga partai ini yang memang belum ya, desas-desus sudah ada siapa yang akan menjadi cawapresnya ini, seperti Anies kemungkinan akan menjadikan ya cawapres itu yang paling kuat adalah Yeni Wahid. Kemudian Prabowo itu masih bingung antara mencawapreskan Caimin ataupun mengambil dari yang lain, seperti itu masih sampai sekarang juga masih bingung. Kemudian kalau Ganjar ini masih sudah ada sebenarnya beberapa yang sudah ditentukan dari nama-nama cawapres, yaitu yang sudah ditentukan kemarin. Cuman nanti yang mengkerucut jadi satu itu juga belum disahkan sampai sekarang ya, masih tanda tanya atau masih menggunakan strategi ini ya. Kalau nanti cawapresnya Anies siapa, kemudian nanti cawapresnya ini siapa, tentunya hitung-hitungan seperti itu sudah dilaksanakan. Tapi ini terkait masalah ini sebenarnya juga menimbulkan polemik, seperti yang ada di partai yang saya pandang ada dua ya, yaitu koalisi Prabowo ya, Prabowo Gerindra PKB, kemudian satu koalisi perubahan. Di koalisi perubahan ini yang agak mengkhawatirkan ya, ini AHY ini siap-siap, sepertinya siap-siap akan hengkang ya ketika nanti AHY ini tidak dicawapreskan, seperti itu ya, karena kepastian mendukung secara penuh ketika nanti AHY itu tidak dicawapreskan itu belum ada kepastian, karena setiap ditanya ataupun diberikan pertanyaan tentang hal tersebut itu ya masih berputar-putar seperti itu ya. Yang jelas sampai detik ini untuk kepastian ini belum ada. Tetapi kalau ini seperti soft ya, seperti soft ancaman ya, ancaman secara lembut ya, bahwa ketika nanti AHY itu tidak menjadi cawapres, kemungkinan Demokrat itu bisa hengkang ke partai lain yang kemungkinan bisa menang itu lebih besar, ke koalisi Prabowo ataupun ke koalisinya PDIP, kemungkinan bisa seperti itu. Dan ini bisa ditunjukkan dari beberapa, saya mengamati dari interview terhadap AHY ini ya. Jadi yang pertama sering mendesak ini Partai Demokrat yang mendesak, yang kemarin sebelum ini bulan Juni kemarin itu sudah mendesak ya, kalau tidak disahkan bulan ini maka kita akan evaluasi, jadi akan evaluasi terhadap dukungan ya. Jadi yang terbaru ini juga mendesak lagi ya, kalau mau menang ya, pernyataannya seperti itu, kalau mau menang maka cawapresnya harus AHY. Ini lebih apa ya, lebih frontal lagi ya, menginginkan bahwa Demokrat ini menginginkan AHY untuk menjadi cawapresnya. Dan terbaru
AHY di interview di salah satu stasiun TV mengatakan bahwa Mas Anies kalau ingin menang maka pengumuman cawapresnya sekarang, seperti itu. Kalau ingin menang, kemudian ya kalau ingin menang maka pengumuman cawapresnya jangan di last minute, jadi di menit-menit akhir, jangan seperti itu, tapi dimulai dari sekarang. Sebenarnya pernyataan ini itu saya memandang ada dua opsi atau dua apa ya, semacam ada dua tafsiran bahwa ketika nanti sudah diumumkan ya, jadi pernyataan AHY itu menyatakan bahwa kalau nggak sekarang maka AHY tidak, maka Anies tidak akan menang ya, seperti itu. Itu tafsirannya seperti ini. Kalau seandainya ya diumumkan sekarang, itu Demokrat itu masih punya kesempatan untuk partai yang lain atau bergabung dengan partai yang lain. Tetapi nanti ketika pengumuman cawapresnya di last minute ya, di menit-menit akhir, itu kemungkinan AHY untuk menjadi cawapres ya, ketika nanti tidak cawapreskan Anies, itu kemungkinan dicawapreskan di partai lain itu minim. Tapi kalau diumumkan sekarang kemudian AHY itu hengkang dan Demokrat itu hengkang dari koalisi ini, maka Anies Baswedan wassalam, dan AHY masih punya kesempatan untuk dicawapreskan di tempat yang lain, walaupun nanti tidak dipilih, tapi lebih aman lagi ya kemenangannya, seperti itu ya, dan lebih puas lagi saya kira, karena proyeksi Demokrat itu untuk mencawapreskan Anies ya. Kalau tidak cawapreskan Anies, ya saele-ele ya jadi menteri lah, seperti itu, di partai yang kemungkinan besar bisa lebih menang. Karena kalau seandainya AHY dan Demokrat ini hengkang, maka selesai Anies, nggak jadi, seperti itu. Cuma dua kubu, dua kubu yang akan maju ya, Prabowo dan Ganjar, seperti itu. Dan ini hal ini sering diungkapkan. Kenapa saya mentafsirkan seperti itu? Karena Demokrat itu sejak sudah lama ya, sebelum ini juga sudah memperingatkan untuk segera menentukan siapa cawapresnya. Kemudian di Juni kemarin juga seperti itu, bahkan mengancam dengan akan mengevaluasi dukungan, seperti itu ya. Yang terakhir ini juga seperti itu pernyataan-pernyataannya. Jadi saya pikir AHY ini siap hengkang kalau tidak dicawapreskan Anies ya, entah di last minute nanti. Kalau di last minute nanti kemungkinan AHY untuk dicawapreskan di tempat lain kan minim. Kalau di sekarang itu masih ada kesempatan dicawapreskan di tempat yang lain, seperti itu ya. Tapi kalaupun tidak dicawapreskan AHY itu 70% itu saya yakin ini AHY akan mundur dari partai, dari koalisi ini. Jadinya ya nggak jadi lah, seperti itu. Jadi Anies kecele ya, seperti itu. Kalau ini saya mentafsirkan seperti itu. Dari kubu yang lain ini Prabowo juga masih galau-galau pisan ini ya, masih galau-galau pisan terhadap Caimin. Jadi galau, ini saya mau capreskan Caimin atau enggak. Kalau Caimin saya cawapreskan itu dukungan iya besar ya, tapi elektabilitasnya kok minim Caimin, seperti itu ya. Dan koalisi ini sudah bisa maju ya, tapi kok secara elektabilitas Caimin kok minim. Kalau elektabilitas minim, kemungkinan menang ya agak susah, seperti itu ya. Dan apalagi partai yang sudah uh, pasti ya berada dalam koalisi Prabowo ini juga baru PKB, yang lain belum masuk, seperti itu. Ini saya pikir kegalauan-kegalauan yang terjadi di kubu Partai Gerindra dan PKB ya. Dan terakhir Caimin mengancam, ini kalau nggak ada kepastian saya hengkang nih. Ini ya seperti itu. Kalau dalam dunia politik seperti apa yang dikatakan AHY dalam sesi wawancara itu, kalau di TNI itu musuh jelas,
musuh ya musuh. Kalau di dalam dunia politik itu musuh sekarang musuh, besok jadi teman itu biasa. Makanya jangan terlalu ya benci biasa ya, tapi jangan terlalu benci seperti itu. Ataupun berbeda pendapat biasa, tapi jangan terlalu mengolok-olok yang frontal. Nanti akan malu sendiri kalau jadi koalisi kan seperti itu. Kalau saling membutuhkan kan mereka akan bersatu. Kalau untuk koalisinya PDIP itu sebenarnya lebih tidak ada gonjang-ganjing ya, tapi ini ada mereka kemarin sudah menyodorkan beberapa uh, cawapres yang itu salah satunya adalah AHY. Makanya saya pikir AHY ini kalau diumumkan sekarang cawapresnya Anies ini kemungkinan hengkangnya dan kemungkinan apa menjadi cawapresnya masih ada. Tapi ketika di last minute nanti pengumuman cawapresnya di menit-menit akhir, maka ya kemungkinan untuk jadi cawapres ya minim. Makanya seperti itu. Makanya selalu mendesaknya seperti itu saya pikir. Kenapa Demokrat sampai sekarang itu sering mendesak ya. Beda dengan partai PKS yang agak slow, memang tidak terlalu ambisi terhadap untuk menjadi cawapres. Walaupun kemarin memang sudah mengajukan yang namanya akhir untuk menjadi cawapres, tapi tidak terlalu sefrontal Partai Demokrat seperti itu. Dan diperkirakan kalau saya mengatakan AHY siap hengkang, ya mungkin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.